Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, ini kabar petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, polisi telah menetapkan 34 orang tersangka buntut unjuk rasa penolakan relokasi 16 kampung tua Pulau Rempang di depan kantor BP Batam. Relokasi warga tersebut dilakukan untuk pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad yang melihat kericuan ini pun tampak memberikan pembelaan. Ia meminta para pengacara berilmu untuk berangkat ke sana membela warga yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak yang berwajib. UAS mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang koruptor maupun pengedar narkoba. Mereka hanya ingin mempertahankan rumahnya yang ada di Pulau Rempang. Hal ini disampaikan UAS melalui sebuah ceramah di akun Instagram pribadinya. Apakah kekerasan di Pulau Rempang terindikasi melanggar HAM berat? Apakah pemerintah biang kerok sengketa di Pulau Rempang? Bagaimana catatan hukum atas konflik di Rempang? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purna Irawan. Assalamualaikum, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bung Chandra, tragedi di Rempang ini memantik kemarahan publik yang ditandai dengan munculnya berbagai kekecaman dari begitu banyak kelompok masyarakat. Tragedi Rempang 7 September 2003 lalu muncul akibat 2023 lalu muncul akibat aktivitas pemotokan tanah sebagai bagian dari memuluskan proyek Rempang Eco City. Apakah proyek ini bermasalah secara hukum, Bung Chandra? Ya, pertama proyek ini bermasalah. Bermasalahnya adalah rakyat dan tanah itu dikorbankan. Rakyat dan tanah itu dikorbankan dalam arti bahwa masyarakat yang sudah menempati wilayah itu selama ratusan tahun, ya, kalau berdasarkan sejarah itu dari 1720, mereka, nenek moyang mereka sebagai laskar dulunya, laskar pertikaman kesultanan, yaitu Kesultanan Riau Lingga. Jadi kalau dari sisi historis, sejarahnya, bahwa mereka telah menempati itu sudah sangat lama. Kalau sudah menempati sangat lama, maka kepemilikan sebetulnya adalah milik mereka, tanah itu. Kalau milik mereka, tentu jika ingin memindahkan mereka, harus minta izin pada mereka baik-baik. Kalau mereka tidak mau, tentu harus dihormati itu haknya. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Jadi menempati tanah itu sudah ratusan tahun lamanya, itu sudah bukti yang sangat kuat bahwa mereka lah istilahnya cucu dari para nenek moyang mereka yang sudah menempati tanah. Jadi memindahkan mereka, ya, tentu ini adalah pelanggaran hak asasi, yaitu hak hidup, ya, untuk menentukan di mana dia tempat hidup. Nah, ini yang mesti diketahui. Yang kedua, kalau mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah, sertifikat itu kan hanya sekedar administratif. Administratif bahwa dia telah menempati tanah itu. Administratif aja. Sebetulnya tanpa administratif pun mereka sudah memiliki hak untuk menempati mengklaim tanah itu atas dirinya. Seperti misalnya begini. Ada bayi lahir. Maka sebagai administratifnya dia mesti mengurus yang disebut dengan surat keterangan lahir orang tuanya. Pertanyaan saya, tanpa surat keterangan lahir, apakah tidak dinilai dia belum lahir atau tidak sah lahir? Dia tetap sah. Karena surat keterangan lahir, akta lahir itu hanya sekedar administratif untuk keperluan jika dia mengurus hal-hal yang sifatnya birokratis.
Jadi lahirnya itu adalah yang disebut dengan hak konstitutif. Hak konstitutif itulah mesti yang kemudian harus dihormati. Nah itulah yang begitu pun dengan rakyat tanah Melayu Rempang. Nah itu jadi kemudian yang kedua berkaitan dengan investasi kepada China, perusahaan Xinyi Group. Pertanyaannya adalah apakah betul perusahaan Xinyi Group itu menginvestasi sebesar itu? Dari mana mereka uang? Kalau mengklaim sebagai perusahaan kaca terbesar kedua, maka patut dipertanyakan betul apa tidak? Karena berdasarkan penelusuran di Google, mereka tidak masuk ke dalam 5 besar perusahaan kaca terbesar. Laporan keuangan pun bisa dilihat itu di media dapat kita unduh dengan cukup mudah. Jadi pertanyaannya, apakah betul dia investasi sebesar itu? Atau mungkinkah ada pihak-pihak lain yang ingin investasi di situ? Nah, ini yang mesti diperhatikan. Tetapi yang menjadi sangat prihatin adalah pemerintah demi investor dia mengorbankan rakyat dan tanah Melayu. Ini yang mesti kita garis bawahi. Inilah yang disebut dengan kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim. Itu begitu. Kebijakan zalim dan kebijakan kapitalistik. Demikian. Iya, Bung Chandra, apakah pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan? Karena skalanya sangat besar, yang ini berimplikasi pada munculnya ketakutan di tengah masyarakat. Dan apakah ketakutan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat akibat kehadiran aparat lewat lalu lalangnya dan posko aparat dapat dianggap sebagai teror psikologis oleh negara kepada masyarakat, Bung Chandra? Ya, aparat itu kan hanya sekedar alat negara. Yang salah itu sebetulnya bukan aparat. Yang salah itu yang memerintahkan. Siapa yang meminta aparat itu hadir? Pertanyaannya itu. Siapa menteri yang meminta? Itulah yang mesti bertanggung jawab. Gitu ya. Karena saya karena mereka tidak akan datang kalau tidak diminta atau kalau tidak diperintah. Nah, ini yang kemudian mesti dibahas. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa negara kita itu negara kita itu begitu peduli kepada investor. Investor mengasih tempo waktu, kemudian negara mengikuti tempo waktu yang diminta itu. Kan ini menunjukkan posisi negara itu tidak punya bargaining posisi yang kuat. Atau pertanyaan selanjutnya, mungkinkah pejabat negara itu telah menerima uang tertentu dari pihak-pihak itu? Mestinya kan pejabat negara ketika mau tanda tangan MOU dan segala macamnya, seharusnya kan dia melakukan berbagai analisis atau kajian terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini dan kalau dieksekusi segera segala macam. Kan mestinya dia dikaji dulu. Tidak kemudian bikin perjanjian, lalu rakyat harus mengikuti perintah apa maunya. Bernegara kan nggak begitu bernegara itu. Yang begitu bukan bernegara, itu menunjukkan bahwa otoriter, ya, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini punya kekuasaan, saya punya kewenangan. Yang Anda sebagai rakyat harus ikut, harus panut. Kalau enggak, kan itu otoriter yang demikian itu. Kalau tidak mau disebut otoriter, mestinya diajak dialog. Kapan diajak dialog itu? Sebelum tanda tangan. Itu mesti sudah disiapkan terlebih dahulu. Yang perjanjian sudah dibuat, baru kemudian diajak dialog. Itu cuma bukan dialog namanya. Kalaupun sudah ditandatangan mau diajak dialog, bilang kepada investor, keinginan Anda akan kami penuhi, tapi kami berdialog dulu dengan masyarakat kami. Kami beri waktu. Begitu. Kalau masyarakat tidak mau, kami lebih mementingkan rakyatnya, mestinya begitu pejabat negara itu. Jangan kemudian mereka yang bikin kesepakatan, rakyatnya jadi korban. Dan saya kira ini tidak bernegara secara tidak baik, demikian. Dan gitu. Inilah oleh karena itu, saya kira negara ini tindakan melanggar konstitusi sebetulnya. Karena tugas negara itu adalah melindungi rakyat, ya, memberikan jaminan keselamatan, pendidikannya, menjamin kehidupannya. Mestinya begitu. Kalau negara lepas tangan segala macam, rakyat kemudian bertahan hidup dengan mereka kreatif dan kuat untuk bertahan hidup. Pertanyaannya apa perannya negara? Jangan-jangan tanpa hadirnya negara mereka masih bisa hidup bertahan hidup.
Nah ini yang kemudian mesti di. Bung Chandra, apakah dalam kasus Rempang Anda mengidentifikasi bahwa telah terjadi brutalitas aparat dan penggunaan kekuatan berlebihan sehingga mengakibatkan tindakan kekerasan? Dan ini apakah ini merupakan pelanggaran HAM yang berat, Bung Chandra? Sebetulnya saya tidak melihat, saya tidak menyalahkan apa. Yang saya salahkan itu adalah negaranya, pemangku kebijakan yang meminta aparat itu hadir. Mestinya itu. Kan tidak akan terjadi kekerasan kalau negara tidak memerintahkan. Kalau pejabat negara itu tidak meminta dan tidak memerintahkan itu. Siapa yang memberi perintah hadir di situ? Itu yang mesti dikritisi, so. Kan TNI dan polisi itu kan akan datang kalau diperintah. Siapa yang memerintah itu? Siapa pejabat negaranya? Kan itu yang mesti diperhatikan. Gitu ya. Yeah. Jadi pejabat negara itulah yang mesti diperiksa itu. Harus diperiksa Nah pejabat ini, negaranya. ini persoalannya negaranya ini. Saya bukan persoalan aparatnya ini, tapi persoalan negara yang memerintah kita untuk mereka hadir. Iya, iya. Bung Chandra, eh, tadi kita udah bahas ya bahwa ini memang pemerintah yang menjadi biang kerok konflik di Pulau Rempang ini. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan, apakah bibit konflik ini akan berkepanjangan, terus meluas dan membesar? Kira-kira apakah seperti itu, Bung Chandra? Saya tidak yakin akan membesar. Hmm. Baik. Karena para pejabat daerahnya saja tidak berani. Pejabat daerah dan para pemangku adat juga tidak nampak. Saya kira tidak akan besar. Gitu. Iya. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini terakhir, Bung. Bagaimana sikap LBH Pelita Umat merespon konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang sempat, ya tadi, terjadi bentrok dengan antara rakyat dan aparat gabungan yang dikerahkan ke kawasan itu, Bung Chandra? Ya, LBH Pelita Umat sudah ada di Batam. Sudah ada di situ. Dan LBH Pelita Umat tentu menjalankan tugasnya sebagaimana tugasnya, yaitu advokasi. Itu yang kemudian kita lakukan di Batam. Jadi kita insya Allah hadir, ya, berada di tengah-tengah umat, membela kepentingan umat. Itulah keberadaan kita. Jadi LBH Pelita Umat hanya sampai sejauh itu yang bisa dilakukan. Kalau untuk mengubah kebijakan negara agak tidak memungkinkan karena itu bukan domain itu. Tapi mestinya masyarakat, saya kira masyarakat terus bersuara, terus berisik menyampaikan pendapatnya agar kemudian pemerintah meninjau ulang. Tapi itu pun saya juga tidak yakin meninjau ulang atau tidak. Tetapi itu tidak lihat hasilnya. Tapi yang kita lihat adalah upaya apa yang bisa kita. Demikian saja. Iya, harus berisik dan terus mengkritisi. Nah, ini kata kuncinya. Baik, terima kasih Bung Chandra atas pemaparannya. Sama-sama. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berjuang ya sama-sama membela apa yang menjadi kepentingan saudara muslim kita semua. Baik, semoga Bung Chandra keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Chandra Purna Irawan dari LBH Pelita Umat. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.